Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Muhsin Khalida MA, berapa lagi Pak? MPD. Yang saya hormati Bapak Nyati, Pak Muhammad Iliyin, dan juga tetangga saya sendiri Ustadz Masyhur Amin. Dan ini teman lama saya semuanya. Ternyata saya diundang oleh teman-teman saya sendiri. Jadi besok kalau pengajian ya Pak Muhsin itu yang ngisi ya. Atau Pak Nyati atau Pak Amin ya. Yang saya hormati Takmir Masjid Baitur Rahim Nologaten, dan juga selamat untuk remaja Masjid Nologaten, disingkat Baitur Rahim ya. Ikatan Remaja Masjid Baituna ya. Soalnya remaja masjid itu kadang singkatannya remas atau remuk. Jadi remas itu remaja masjid, remuk remaja mukminin. Selamat dan semoga segera berkiprah. Dan saya juga nggak tahu kalau ada yang takut ke rumah saya ya. Memang rumah saya sering dipakai uji nyali ya, tapi oleh kucing-kucing yang ada di sana ya, mereka suka berkelahi. Judul pengajian malam ini sebenarnya sangat berat ya, karena judulnya pasti yang milih dosen UIN itu, yaitu moderasi beragama. Biasanya kalau remaja itu judulnya tentang remaja ya, atau peran remaja muslim ya di dalam dalam dakwah Islamiyah atau dalam bermasyarakat. Ya, makanya beliau memilih judul yang lumayan berat. Kalau tidak dosen UIN ya Kemenak ya biasanya. Karena IKADI sering diundang Kemenak dengan tema yang sama, yaitu moderasi beragama. Lagi musim ya. Lagi musim. Ini adik-adik tahu nggak artinya moderasi beragama? Ada yang tahu? MC-nya tahu nggak? Nggak tahu ya? Saya tuh yang isi ya bingung kok. Moderasi beragama ya. Coba bisa nggak? Ah ini ya. Itu gambar Mekah, Madinah yang ada di Arab Saudi dan juga Palestina. Ada Masjidil Aqsa. Ada dua tempat suci bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Masjidil Aqsa dan Makkah ya. Kemudian di zaman Rasulullah SAW tambah satu lagi tempat suci, yaitu Madinah. Ada yang tahu gambar itu apa maknanya? Gambar itu adalah dulu 13 tahun lamanya Rasulullah SAW tinggal di Makkah Al-Mukarramah ya, seringkali disebut fase Makkiyah. Itu kiblat kaum muslimin letaknya di Masjidil Aqsa. Nah, Anda bisa lihat garis
Oh ini ada lampunya ini ya. Nah ini ya. Ini Masjidil Haram. Sholatnya ngadep ke sini, Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama kaum muslimin, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW 13 tahun lamanya. Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW itu pengen kiblatnya ngadep ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah ini Ka'bah. Ini tak gawe gede dewe ya. Ka'bah. Supaya beliau menghadap Ka'bah, tetapi juga tetap menghadap Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah SAW kalau di Mekah sholatnya di sini, ngadepnya ke sana, tapi yang ngadep Ka'bah, tembus ya, ngadep Ka'bah, tembus Masjidil Aqsa. Itu dilakukan 13 tahun lamanya sebelum hijrah. Gambar kedua, ini setelah hijrah. Setelah hijrah Rasulullah SAW ada di sini. Mau ngadep ke Masjidil Haram nggak bisa, karena Madinah letaknya di utara. Maka beliau harus menghadapkan wajahnya ke Masjidil Aqsa. Beliau nggak bisa lagi tembus-tembus, misalkan ngadep Masjidil Haram terus ngeban, ya kayak karambol nanti. Itu nggak bisa. Beliau ngadepnya ke Masjidil Aqsa, nggak bisa lagi ngadep ke Ka'bah. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat seringkali menghadapkan wajahnya ke atas bayangnya Ka'bah. Ya, beliau ingin sholat itu menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka 2 tahun setelah itu, ada yang menyebutnya 12 bulan setelah hijrah, turunlah rangkaian surat Al-Baqarah 143, 144 yang memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Nah itu pindah. Uniknya saat itu ayatnya turun pas waktu zuhur. Rasulullah SAW lagi sholat zuhur di Masjid Quba. Ya, Rasulullah SAW lagi sholat zuhur di Masjid Quba. Ya. Makanya itu pas 2 rakaat pertama udah selesai, ayatnya turun. Diperintahkan pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW memasuki rakaat ketiga itu terus geser wajahnya dari ke sana, digeser ke Masjidil Haram. Wah, jadi makanya masjidnya di situ disebut dengan nama Masjid Qiblatain, yaitu masjid yang memiliki 2 kiblat. Yang satu menghadap Masjidil Aqsa, satunya menghadap Masjidil Haram. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang kiblatnya menghadap ke situ. Ya, menghadap ke Masjidil Haram. Kok orang ngadep ngulon kuwi ning Indonesia. Saking sudah mendarah daging ngadep ngulon, Pak D saya itu berangkat haji tinggal di hotel, arep sholat sunnah takon kulone ngendi. Mau jadi lawang hotel iki kono Ka'bah kok takone kulone ngendi. Sing ditakone totok yo mikir, wah kono kidul, kono kulon. Wah tenan salate ngadep kulon ning ora ngadep kiblat. Ya, jadi kalau Indonesia kan sebelah sini-sini nih ya, sebelah sini-sini. Nah ini madepnya ke Masjidil Haram. Dari peristiwa inilah turun, ini ya, ini penelitian dari Profesor Hussein Kamel. Dia itu tidak sengaja menghitung-hitung, mengukur-ngukur, ternyata memang Ka'bah sendiri, Mekah sendiri itu letaknya memang di tengah-tengah pulau-pulau di bumi ini yang ada. Nah, gambarnya ini.
Ya, ini Ka'bah Mekah. Itu kalau dihitung ke sini jaraknya sama kalau dihitung dengan yang ke sini. Jaraknya juga sama dihitung ke sini. Jaraknya sama juga kalau dihitung ke sini. Makanya Ka'bah itu posisinya ada di tengah-tengah dunia. Makanya salah satu ayat yang turun adalah surat Al-Baqarah 143 yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi pemindahan Ka'bah itu sebagai sababun nuzul, sebab turunnya ayat 143 surat Al-Baqarah, bahwa kalian itu dijadikan umat yang pertengahan. Kenapa? Kiblat kalian itu ada di tengah-tengah dunia. Jadi kiblatnya orang di tengah-tengah. Kita sebagai kaum muslimin juga menjadi umat yang pertengahan. Ya. Wasaton itu nek dipleset nih basa Jawa jadi wasit. Wasit itu ono ning tengah-tengah. Itu kalau wasit permainan bola di Eropa. Nah, ini Indonesia mbuh ya wasitnya melu ngalor mengidul, tergantung bayarnya cocok apa ora. Ya, wasit itu harus di tengah. Dia yang menegakkan aturan supaya kedua belah pemain itu bermain dengan baik. Dia nggak boleh berpihak. Ya, itu wasit. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ayat ini turun karena peristiwa pemindahan kiblat, yang kiblat kaum muslimin itu letaknya di tengah-tengah dunia, dan kaum muslimin diperintahkan Allah menjadi umatan wasaton. Nah itu, lalu hubungannya dengan moderasi apa? Nah ini ya, moderasi itu dari bahasa Inggris ya, moderation artinya sikap yang sedang, tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi wasaton itu kalau bahasa Inggris itu ya disebut dengan moderation, moderasi. Jadi itu moderasi beragama itu bahasa Inggris digabung bahasa Indonesia. Ya, moderasi beragama yaitu kita beragama itu pada posisi yang benar, ada di tengah-tengah. Nah ini ya disebutkan sedang, tidak berlebih-lebihan, mirip dengan moderator. Walaupun pengajian malam ini nggak ada moderatornya. Ya, moderator itu penengah. Ya, makanya orang-orang itu ada yang kelihatannya orangnya nggak punya jabatan apa-apa, ning iso ngatur-ngatur. Di antaranya moderator. Yang kedua, tukang foto. Ya, jadi tukang foto ngatur-ngatur agak ke sini. Pak Muhsin gini Pak. Mas, jadi kok iso-isone ngatur? Karena dia tukang foto. Jadi jangan marah kalau diatur sama tukang foto. Moderator juga gitu. Engko nek wis ngekei kertas berarti kurang 5 menit kira-kira ya. Pak kurang 5 menit ya, kertasnya mesti teko. Itu moderator. Pak waktunya habis. Bapak saya kasih waktu bicara 15 menit. Loh kok iso-isone ngatur? Makanya Gus Baha nggak mau kalau pengajian diatur-atur dia. Ngatur kiai gitu dosa kata Gus Baha ya. Ya, sehingga arti umatan wasaton itu adalah moderasi beragama ya. Terus terjemahannya gimana? Terjemahannya ya, pertama yaitu selalu lurus, berada dalam sirotol mustaqim ya, lurus. Maksudnya lurus ini kalau wasit itu ya harus ngerti aturan dan lurus menegakkan aturan. Jadi kalau offset ya, makanya wasit itu ada yang kanan kiri, hakim garis itu biar ngerti kenapa rumput-rumput di pertandingan bola itu kok garis-garisnya ono ya, itu ben iso ngukur offset apa ora ya, untuk menegakkan aturan ya, kena handsball atau enggak ya, kemudian terjadi kekerasan atau enggak. Dan sekarang dibantu, sekarang wasit bilang gini berarti
lihat di layar. Tapi wasiti kadang nggak lihat. Nah teknologi sekarang tuh wah, kamera ada di mana-mana. Ini mau pelanggaran atau enggak, lihat di layar. Jadi dibantu dengan itu. Ya. Nah sehingga makna dari umatan wasaton itu adalah tegak lurus, artinya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah merintahkan pindah kiblat, ya kita pindah kiblat. Ya, Allah merintahkan kita pindah kiblat, ya kita pindah kiblat. Nah ini remaja-remaja ini diharapkan menjadi remaja yang lurus di dalam agamanya. Ya makanya perlu banyak belajar. Ini ada Pak Musin, Pak Nyati, Pak Amin, Pak Mansur Amin, ada Pak Muhammad Iliin, ya belajar supaya agama itu dipahami dengan benar, pakai akal dan hati, tetapi jangan hanya pakai kiro-kiro. Ya karena agama nggak bisa dikiro-kiro. Ada seorang perempuan mau pulang dari pengajian di Baitur Rahim wedi. Nah karena dia merasa ingin membantu, wis tak tulungi, tak gonceng ke motor. Wah itu kan, habis itu engkau timbang tiba mbak, gocekan sing kenceng. Iki nek berdasarkan niatnya apik niatnya. Sampai di rumah ternyata rumahnya sepi, dek ya wedi, tak tunggoni. Jadi saya rakaruan ya. Jadi agama nggak bisa dengan kiro-kiro gitu, nggak bisa, harus pakai ilmu. Ada ilmunya, makanya lurus itu ya harus dipelajari. Ya tidak kemudian pakai ketok iki kudu ngene, ketok nggak pakai ketok ya. Harus dipelajari. Dan kalau kita orang awam, orang pinter-pinter banget, ya kita itu hanya manut dengan ulama. Cuman itu aja. Ya karena ulama itu warasatul anbiya. Kalimat ini koyone sederhana gamping, prakteknya yo angel. Dan saya merasakan prakteknya pas Covid. Kurang ngopo pemerintah wis ngeluarkan apa ya, aturan bagaimana ngadepin Covid. Wis ngono kuwi MUI sudah mengeluarkan fatwa bagaimana menghadapi Covid. Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, NU mengeluarkan fatwa, Wahdah Islamiyah mengeluarkan, IKAD mengeluarkan. Kok sing nglawan malah cacah masjid. Wah, ra percaya karo Covid ya. Nah, ini yang repot ya. Ya ra percaya oleh, tapi manuto dengan ulama. Makanya kemudian saya berpikir ya Indonesia ini kalau Islamnya nggak maju-maju banget ya, karena memang ternyata alam bawah sadar kita tuh senengnya sing heroik-heroik. Orang manut karo ulama. Ya. Pokoknya kudu heroik. Jadi gitu ya. Jadi fatwa ulama itu harus dibuang. Nah, sekarang ada fatwa ulama nomor 23 tahun 2022 tentang kurban. Nah, ini harus dinut apa ora? Ya. Tentang kurban, saat ini ada penyakit menular pada binatang ternak. Makanya MUI mengeluarkan fatwa. Nah, kita sebagai orang muslim manut enggak apa golek pikirane dhewe. Wah, karena saking golek pikirane dhewe semangat, maka kita juga semangat kadang-kadang pengen melakukan kudeta. Gitu ya. Ya pemerintah iki ya sosok ade socok sosok ya ora. Tapi kudeta itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh. Ya kita harus sabar. Nah, kadang pilihan kita ya ora cocok atau kadang cocok. Nah, itu kita harus merujuk kepada ulama. Nah gitu ya, maksudnya tegak lurus itu gitu. Ya tegak lurus. Kalau kemudian itu dikeluarkan oleh jumhur ulama, jumhur ulama itu maksudnya ulama itu berkumpul untuk mengeluarkan fatwa, bukan personal. Wah itu saya ditompo meneh seperti MUI, Muhammadiyah, NU. Itu kalau mengeluarkan fatwa ya kita terima aja. Karena kita nggak ngerti masalah itu.
Ya gitu ya, bisa dipahami. Itu namanya tegak lurus kayak gitu. Wah saya tuh sampai pas COVID itu padu karo ustad-ustad. Jadi saya tuh padu sama ustad-ustad karena ternyata ustad-ustadnya nggak manut sama fatwa ulama. Nah di sini remaja-remaja saya ingatkan manut ya sama fatwa ulama. Ya manut sama fatwa ulama. Nah di antara bentuk-bentuknya secara umum, nah ini ya. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Walaupun nanti kalau pelajaran kuliah muamalah itu artinya biasanya tentang ekonomi ya. Tetapi yang dimaksud di sini muamalah ini adalah hubungan sesama manusia. Ya, tentang akidah, manut ulama saja. Ya, bagaimana kita harus berakidah dengan benar, dengan lurus. Ya. Itu harus manut dengan ulama. Akidah kita itu akidah tauhid, ya, tidak bisa dijolke dengan akidah lainnya. Itu harus dipegang sampai mati. Lakum dinukum waliyatin. Itu masuknya nanti ke ibadah juga. Jadi kita menghormati ibadah orang lain, ya, dan kita nggak usah mencampur adukkan ibadah. Saya itu di RT saya itu ya ada muslim, ada non muslim. Dari dulu sampai sekarang saya tuh nggak pernah ribut sama non muslim tuh nggak pernah. Ya, masing-masing saling menghormati. Kalau Idul Fitri ya saya ngasih opor. Kalau Natal ya saya dikasih roti. Gitu kan? Kemarin puncaknya Covid, kita selenggarakan sholat Id di gang rumah. Sing dadi panitia non muslim, nanti si jogo-jogo itu non muslim. Nah tapi mereka nggak ikut sholat id, enggak. Ya, demikian pula kita nggak usah ikut-ikut ibadah mereka. Nah itu namanya tegak lurus. Ya kita lurus saja. Ya kita lurus saja. Sedangkan dalam muamalah monggo dimusyawarahkan tingkat RT musyawarah RT, arep rondo ya rondo bareng. Ya kan? Mau apa kerja bakti bareng. Ini masalah hubungan sesama manusia. Kalau sakit kita yang ngantar. Ya. Dan seterusnya. Nah, semoga ini dipahami secara umum makna dari ummatan wasaton, yaitu kita dalam sirotol mustaqim. Ya, akidah jangan didol loh ya. Akidahnya jelas. Ya, akidah kita ini tauhid wis itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ibadah kita juga sudah jelas. Ora usah ditambah-tambahi. Wong jenengan ngerjakne ibadah sing ana wae sak kemengmu ya coba. Jadi kok dadak golek tambahan barang. Ya. Sholat 5 waktu ning masjid wis mbok lakoni itu udah bagus. Ditambah sholat sunnah rawatib, mana wis regep banget iki, wis luar biasa. Arep nambah sholat duha, sholat tahajud. Sekurang ora? Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Mau ditambah lagi enggak? Wah kesel deh. Jadi enggak usah nambah yang enggak ada. Demikian pula puasa dan lain-lainnya ya. Jadi ibadah sudah jelas. Muamalah, nah inilah wilayah di mana kita nggak boleh melakukan yang haram. Ya, katanya ada pacaran Islami, apele malam Jumat, dimulai dengan membaca basmalah dan tilawah, diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya itu yang nggak boleh dalam Islam itu. Ya. Ini namanya ta'aruf, Pak. Lah ta'aruf kok wong loro. Orang ketiganya setan, malah koncone dituding lah ya kowe kuwi orang ketigane setan. Ya, jadi ini namanya umatan wasaton. Yang kedua, umatan wasaton itu bainal ifrat wa tafrid. Ya, bainal ifrat wa tafrid. Kita itu kalau mau umatan wasaton harus di tengah, jangan menjadi kelompok ekstrim, tetapi juga jangan menjadi kelompok liberal. Dua-duanya nggak benar.
kita di tengah-tengah. Jangan jadi kelompok ekstrim, dijak rembukan raiso, wajahnya serem, ya kan? Pokoknya sing duduk kelompoknya salah, halal darahnya. Jadi jangan ikut ya yang remaja-remaja ya. Pokoknya kalau orang wis wajahnya serem kabeh mlebu neraka keluar kecuali nggonku, nah itu wis jangan mau. Ya nggak bisa seperti itu. Karena itu nanti masuknya kepada gerakan ekstrim. Apakah di Indonesia masih ada? Masih ada. Ya. Walaupun kadang digedek-gedek ya. Nggak usah ikut kelompok-kelompok yang suka mencela orang lain. Ya. Wong kita sibuk beramal saja udah capek. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Itu udah capek kok. Rasulullah SAW itu mengingatkan sodakohlah. Sodakoh itu apa? Kullu ma'rufin sodakoh. Hal-hal yang baik ini sedekah. Pagi-pagi kita keluar mendamaikan orang bertengkar, sedekah. Ada orang mau naik kendaraan, bebannya berat, kita tulungi, sedekah. Itu aja udah capek kita itu memasukkan rasa bahagia pada keluarga muslim, sedekah. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan untuk memasukkan rasa bahagia, yaitu memenuhi hajat saudaranya. Jadi saudaranya ada yang punya kepentingan, kebutuhan, pengen pertolongan, kita tulungi. Itu kata Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai daripada kalian iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Wah, repotnya itu memang biro haji sama umroh. Biro haji sama umroh itu seolah-olah amalan paling baik itu umroh, liane ora. Jadi makanya tawarannya adalah 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi. Bisa bayangin berapa biayanya? Ternyata kata Rasulullah SAW, aku lebih suka kalau kalian itu memenuhi hajat saudaramu yang muslim. Sedulur muar bayar SPP raiso, Anda yang tampil lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ya, nah makanya hati-hati dengan kelompok-kelompok ekstrim. Jangan berteman dengan mereka. Karena kalau kita imannya lemah, pengetahuan agama kita lemah, nah kita malah jadi korbannya. Tetapi hati juga dengan kelompok liberal. Liberal ki apa-apa oleh. Jadi malah kadang-kadang keluar dari konteks. Ya. Nah itu liberal, kita jangan juga ikut-ikutan sama teman-teman liberal. Ya. Yang mereka orang liberal kadang-kadang merasa dirinya adalah mujtahid yang nggak punya ilmu. Itu ya, sehingga mereka punya pendapat yang bermacam-macam. Maaf, contohnya semua agama sama. Nah itu bukan Islam umatan watasaton, enggak. Semua agama mengajarkan kebaikan dalam masalah muamalah. Tapi kalau masalah akidah dan ibadah ya sendiri-sendiri. Kalau ada orang mengatakan semua agama baik, sampaikan sama dia pindaho agomo. Kenapa? Lah Anda di Islam itu kon sholat, kon poso, ya kan? Dilarang minuman keras, makan daging babi. Ternyata ning surga ketemu wong sing melakukan semua itu, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang wah kabeh agama padha sama, maksudnya semua agama sama itu dalam muamalah mesti mengajarkan kebaikan. Kalau akidah dan ibadah ya terserah masing-masing. Dikembalikan kepada agama masing-masing. Itu namanya umatan wasaton. Jadi umatan wasaton itu tidak ekstrim dan tidak liberal. Ya, jangan ikut-ikutan yang ekstrim, jangan ikut-ikutan yang liberal. Prakteknya lainnya, nah ini ya, 3 ini. Kalau kita berbicara dengan orang, kita ini kan lurus, sirotol mustaqim. Tapi kalau kita berbicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya, ya, sesuai dengan kadar akalnya. Orang Badui itu orang yang akalnya terbatas. Rasulullah SAW kalau bicara sama orang Badui sesuai dengan akalnya.
Orang Badui datang ke Masjid Nabawi, langsung di pojok kerucuk-kerucuk buang air kecil. Sahabat jengkel arep dikamplengin. Kata Rasulullah SAW, jangan, biarkan dia selesai menyelesaikan hajatnya. Selesai dia buang air kecil, dipanggil sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, masjid ini bukan tempat buang air besar, air kecil. Kamu ambil 1 ember air, kemudian disiram. Saat itu lantai Masjid Nabawi adalah pasir, ya bukan tekel. Disiram sama orang Badui itu. Kemudian orang Badui itu sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sayangilah aku, sayangilah Muhammad, yang lainnya nggak usah, katanya. Jadi itu Badui ya, orang kampung yang sangat lugu. Ya. Nah, jadi kalau bicara itu sesuai dengan akalnya. Nah, ini kita berbicara dengan remaja, nggak tahu nggak ini bahasa saya sesuai nggak dengan akal remaja. Saya itu kadang-kadang ngomong dengan anak saya itu istilah-istilahnya kok ya aku radong ya. Jadi lama-lama saya ngerti juga apa maknanya ini ya, dan apa kecenderungannya. Ya. Jadi kalau dengan remaja gitu, karena saya udah generasi tua ya. Ya deket-deket lah sama Pak Nyati, sama Pak Muhsin, sama Pak Amin, ya itu deket-deket ya, kita tua kadang-kadang nggak ngerti apa yang menjadi bahasa anak muda. Yang kedua, berbicaralah sesuai dengan budaya setempat. Ya. Apa ini ada dalilnya? Ada, kalau budaya setempat itu malah ayat Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Ya, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun kecuali berbicara dengan bahasa kaumnya. Bahasa itu menunjukkan budaya. Jadi kalau bicara pada orang itu ya pakailah budaya setempat. Ya. Jadi seorang muslim itu selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Jangan minta dipahami. Jangan mengatakan lu harus ngerti gue dong. Nah juga gitu ya kan. Jadi seorang muslim itu harus berusaha ngerti ya, siapa yang sedang dihadapi, gimana cara ngomongnya, perlu ngomong atau tidak ya. Nanti kalau sudah tua-tua seperti kita ini jadi ketua RT, nah saya itu jadi ketua RT. Itu nek dikelui warga yo saya nggak bisa menyelesaikan, ya tak rungone tok wae. Setelah itu mereka puas pulang. Jadi saya nggak memberikan solusi apa-apa. Ya. Jadi berbicara sesuai dengan budaya setempat. Budaya kita itu tidak lepas dari budaya orang Timur, orang Indonesia. Ya. Maka kita kalau bicaralah sesuai dengan budaya setempat. Kalau kemudian harus bahasa Jawa, ya monggo. Walaupun anak sekarang kayaknya sulit ya untuk memahami bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh kalau semakin kita nggak dong, katanya semakin tinggi sastranya. Nah, piye juran? ya, kalau perlu ya kita pakai bahasa setempat. Ya, karena dengan bahasa setempat itulah orang itu bisa terpikat hatinya. Dengan budaya setempat itulah orang bisa tertarik untuk mengikuti ajaran Islam. Ya, itu dengan budaya setempat. Ya, ada anak muda menghadap Rasulullah SAW. Di sini ada sahabat-sahabat Nabi. Dia itu ngomongnya gimana? Anak muda itu bicara sama Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya berzina. Wah, jadi nek diizinkan kabeh melu sak masjid. Lah sahabat yang nesu iki minta izin zina, penak men. Kata Rasulullah SAW, tenang semuanya. Dipanggil anak muda di sini. Setelah dia dekat, ditanya anak muda ini, gimana pendapat kamu kalau ibumu dizinai orang? Kata dia, oh saya nggak terima. Ya, saya nggak terima kalau ibu saya dizinai orang. Kemudian ditanya lagi, gimana kalau saudari putrimu dizinai orang? Wah, saya nggak terima, tak ajar orang itu. Saya tanya lagi, gimana kalau istrimu dizinai orang? Wah, apa meneh? Ini sampai darah penghabisan. Ditanya lagi, gimana kalau anak putrimu dizinai orang? Wah, gak terima.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang lain juga seperti kamu. Orang lain itu juga nggak terima kalau ibunya dizinai orang, saudara putrinya dizinai orang, istrinya dizinai orang, anak putrinya dizinai orang. Ya dia nggak terima. Jadi remaja ini jadi ngerti, oh iya ya. Kalau dipandang sepihak seneng kamu, tapi kalau tempatmu dia nggak mau. Maka Rasulullah SAW kemudian memegang dada pemuda ini, kemudian mendoakan. Di antara doanya waghfar dzanbahu wahfaz farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, jagalah kemaluannya. Kata pemuda ini, setelah itu hatiku merasa tenang. Setelah itu aku pulang, dan setelah pulang, perbuatan dosa yang paling aku nggak suka adalah zina. Nah jadi kita kadang ngomong dengan orang tuh orang langsung wow haram neraka ya kan, jadi nggak boleh ya, nggak harus seperti itu ya. Kita pakai budaya mereka ya, cara berbicara memakai budaya mereka ya. Nah ini itu namanya umatan wasaton ya. Kalau kita kemudian pakai logika kita sendiri, berarti kita itu orang yang pengen dimengerti, tapi nggak mau mengerti. Ya. Nah itu ya, itu yang dilakukan Rasulullah SAW gitu. Rasul itu pulang dari Taif, lukanya banyak, kemudian masuk sebuah kebun. Sebenarnya kebun itu juga miliknya orang kafir Quraisy, tapi dia masih famili Rasulullah SAW. Ya, dia kemudian menyuruh pembantunya untuk nulungi Rasulullah kalau dia gengsi. Pembantunya itu kemudian bawa air sama anggur, dikasihkan ke Rasulullah. Rasulullah SAW lihat orang ini pakai kalung salib. Kemudian Rasulullah SAW makan anggur itu sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini heran, dan dia bilang, ucapan Anda itu tidak lazim di tempat ini. Kata Rasul tersenyum, kemudian nanya, namamu siapa? Saya Adas. Asalmu dari mana? Agamamu apa? Nasrani. Tempat tinggalmu dari Ninawa. Kemudian Rasulullah SAW bilang, Ninawa itu adalah tempat saudara saya. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW, Ninawa itu adalah tempatnya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu Nabi Yunus. Adas tanya, kok Anda bersaudara sama dia? Dan tidak ada satupun orang yang ngerti kalau Ninawa itu adalah tempat tinggalnya Nabi Yunus bin Matta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah seorang Nabi, saya juga Nabi. Coba perkataannya ada nggak ngomong, kowe kudu melu aku, nek ora neraka, enggak. Dia Rasul hanya mengatakan, kamu dari mana? Ninawa. Di sana ada orang solih namanya Yunus bin Matta. Itu Nabi Yunus. Dia adalah saudara saya Nabi, dia Nabi. Adas itu langsung mencium kepalanya Rasulullah SAW, mencium tangan beliau dan sujud mencium kakinya Rasulullah SAW. Masuk Islam dia. Jadi kita bicara dengan budaya setempat. Dan kalau kita ingin melakukan perubahan, jangan berpikir tiba-tiba, kudu saiki. Oh ya, nggak bisa. Perubahan itu harus bertahap, nggak bisa tiba-tiba. Ya, tiba-tiba berubah, nggak bisa. Yang bisa tiba-tiba adalah kipas angin. Wah, kipas angin ini coba dipateni, klik mati, ya kan? Urup nih, klik murup. Tapi kalau manusia suruh tiba-tiba, ono sing iso? Nggak ada yang bisa. Wong kita itu belajar bahasa Arab ya ono ya ini unah ya kan. Ya. Belajar tahsin juga gitu. Nanti kita ngapalkan Quran 1 juz, apal. Masuk juz berikutnya, juz sing wingi hilang. Kata teman-teman, kapasitas otak kita 1 juz. Jadi ngapal ke juz 1 lolos, masuk juz 2, juz 1 hilang. Masuk juz 3, juz 1 dan 2 hilang. Ini kapasitasnya 1 juz. Sehingga kalau ditanya hafal Quran, pernah hafal. Pernah hafal.
Ditakoni ora bisa, lupa. Ya, jadi bertahap, nggak bisa tiba-tiba. Ngajak teman-teman juga bertahap. Kalau kaidah dakwah itu sibukkanlah teman-teman dengan kebaikan sampai dia lupa kalau dia itu pernah jahat. Ya, koncone jahat, minum-minuman keras dan lain-lainnya. Diundang ke Masjid Baitur Rahim, ngajar mbak-mbak tadi untuk sholawatan. Karena dia pinter musik. Dia, wah aku ki wong rapik mas, rapena aku. Ya kita itu nggak punya teman lain mas selain jenengan yang ngajarkan. Wah, akhirnya kepeksa. Karena kepeksa ngajar ini masjid, biasanya dandane ra karuan ya disisir-sisir sidik, ya kan. Habis itu dia nggak pernah ngajarkan sholawat. Sekarang suruh ngajarin sholawat, dia ngapalke sholawat. Akhirnya hafal. Setelah hafal bergaul kalau cah Masjid Baitur Rahim, wah tertibane wongnya ya apik-apik. Lama-lama dia tersesat di jalan yang benar. Nah, jadi wis lali nek mbiyen ki ya mabuk. Jadi sibukkan teman-teman remaja itu dengan kebaikan sesibuk-sibuknya sampai itu dia lupa dengan kejahatannya. Dan kita itu kalau melakukan perubahan ya sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan pengurus masjid ini harus diganti dengan kudeta. Jadi nggak bisa ya. Ya kan ada aturan mainnya. Demikian pula bernegara itu ada aturan mainnya. Nggak bisa kita itu tiba-tiba kalau merubah undang-undang ya ada aturan mainnya. Tapi ini terlalu panjang Pak, ya gitulah. Ya, jadi jangan selalu pengen tiba-tiba. Itulah umatan wasaton. Terakhir, umatan wasaton itu tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Hal sia-sia itu maknanya tidak produktif. Wangel meneh iki. Ya tidak produktif iki janjane ya ora nambahi apa-apa. Ya contohnya ngerasani itu nambah apa? Apakah dengan ngerasani ekonomi kita meningkat? Enggak. Ya kan? Apakah dengan ngerasani IP kita bertambah? Enggak. Lalu kenapa kita sibuk ngerasani ora sibuk moco? Ya. Sibuk mencela orang lain dan membalas celaannya. Ana wong edan liwat etan Masjid Baitur Rahim, lah kok ngonek-ngonekne remaja Baitur Rahim. Remajane ra trimo genti ngonek-ngonekke. Berarti podo edane ya kan. Jadi kita nggak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak produktif. Bisa dipahami ya? Ngenyek wong liya terus apa meneh? Ngerasani wong liya, menyakiti orang lain apa meneh ya? Ya itu hal-hal nggak produktif. Kenapa kita nggak membaca buku, berteman, latihan masak dan lain-lain? Yaitu namanya umatan wasaton. Umatan wasaton itu kira-kira 10 ke depan Anda itu sudah bisa macam-macam. Masak yo iso, nyetir yo iso, nembak yo iso. Nembak cewek bukan, jadi nembak pistol. Apa-apa bisa. Sudah bayangin belum? Jadi kira-kira setahun 2 tahun ke depan itu Anda sudah bisa apa? Bela diri wes sabuk hitam. Ya, sudah jadi chef. Sudah pinter nyetir. Kenapa? Karena dia produktif. Sudah bisa apa-apa. Ya. Sudah doktor di usia muda. Nah, nanti nyelip Pak Mohsin ya. Sudah jadi profesor ya. Sekarang profesor ya muda-muda. Ya. Maka berpikirlah Anda yang duduk di sini ketok iki ora ndayani ngono ya. Wah iso apa 10 20 tahun ke depan wajah Indonesia itu wajah Anda itu. Jangan kaget di antara teman kita ternyata yang jadi menteri, ada yang jadi anggota dewan. Biar nih ketok iki randayani. Ya temannya Pak Mohsin ini jadi anggota dewan. Kemarin saya ketemu beliau ya. Jadi anggota dewan. Mungkin dulu waktu bergaul, waktu masih muda, wah bocah kok koyo ngene. Nah, ternyata 10 tahun, 20 tahun ke depan Anda harus rajin, semangat, ihris ala ma yanfa'uk kata Rasulullah SAW. Berambisilah terhadap sesuatu yang bermanfaat buat kalian.
ya sering melaku sehat, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini namanya ummatan wasaton. Maka semoga umur saya panjang ya, untuk melihat remaja Baitur Rahim ini 10 tahun, 20 tahun ke depan sudah jadi apa. Ya, sebagian sudah jadi doktor menggantikan Bapak Muhsin, sebagian mengurusi LSM menggantikan Pak Nyadi, sebagian sudah jadi tokoh-tokoh ormas seperti Pak Amin, ya, bahkan mungkin Anda lebih lagi. Ya, mungkin nanti kita akan kaget, wow, kayak sing turun-turun masjid saya tadi gubernur, gitu kan. Kenapa? Karena selalu produktif. Jangan memandang remeh sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ambil itu. Maka Rasulullah SAW menyebutnya dengan ikhris. Mbok kamu itu berambisi terhadap apa? Alama yanfa'uk, yang bermanfaat buat kalian. Ya. Nah, ini Pak Nyati, Pak Muhsin semua itu ya dulu di sini ya resik-resik, dan fasilitas masjid zaman biyen iki ya rekoso ya. Jadi nggak ada, sekarang tuh masjid itu bagus-bagus ya, kamar mandinya bagus ya. Dulu itu Masya Allah ya masjid itu. Sekarang kalau Pak Nyati, Pak Muhsin itu ke Mardiah wis ora oleh mlebu malah mungkin. Masjidnya saking apike. Biyen kanggo tongkrongan ya masjid Mardiah itu ya. Masjid Mardiah sekarang bagusnya nggak karuan ya gitu. Zaman selalu berubah. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya pada adik-adik semuanya, bersemangat. Ya. Ingat bahwa agama ini dipelopori pertama kali oleh para pemuda. Bahkan ayat-ayat para nabi dan rasul itu pemuda Ashabul Kahfi itu disebut fityatun amanu birabbihim. Fityatun jamak dari fityah, pemuda. Ketika Nabi Ibrahim itu memenggal patung-patung itu rakyatnya mengatakan sami'na fatayat kurhum, saya mendengar ada seorang pemuda yang suka mencela patung-patung, disebut fata, pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Enom kabeh. Seperti saya ini sudah tua, jadi banyak. Anda yang muda, isi dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga insya Allah lah ini di bawah bimbingan Pak Muhsin, Pak Nyati, Mas Muhammad Iliyin, dan ada Pak Amin. Insya Allah ini pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang sanggup bersaing di masa depan, mewarnai wajah Indonesia. Semoga Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya saya minta maaf segala keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.